Distributed generation juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang relatif baru seperti tidal power plant atau pasang surut laut, di mana kita bicara misalkan pembangkit listrik yang dibangun di daerah-daerah pesisir memanfaatkan pasang surut laut dan mensuplai listrik ke pelanggan yang ada di sekitar pesisir tersebut, sehingga dia memenuhi kriteria distributed generation yang terdesentralisasi dan terkoneksi di pelanggan atau di distribution network. Nah, tidal ini sebetulnya berasal dari gaya gravitasi bumi dan bulan misalkan, sehingga matahari, bumi, bulan, sehingga terjadi pasang surut. Nah, ini yang kemudian diekstrak, dimanfaatkan dengan mengcapture energi ini ketika misalkan pasang surut air laut tadi ditampung dahulu di penampungan-penampungan, sehingga ada perbedaan tinggi yang kemudian mengakibatkan air mengalir ke yang lebih rendah, kemudian digunakan untuk memutar generator dan membangkitkan listrik. Nah, biasanya memanfaatkan electrical machine yang berputar, kemudian memanfaatkan pembuatan dam atau barrage, dan bisa juga ada channel yang dibuat di dam tersebut, dan bisa juga memanfaatkan pasang surut yang perbedaan ketinggiannya itu mengakibatkan perbedaan tekanan air dan memutar turbin. Mungkin ada beberapa video yang di channel ini juga yang bercerita detail tentang tidal power plant. Mungkin bagi yang ingin tahu lebih jauh bisa melihat ke video-video sebelumnya. Dan keberadaan tidal ini yang kemudian dioperasikan di daerah-daerah pesisir tadi, dan dia berfungsi sebagai distributed generation. Tidal power ini adalah renewable karena keberadaannya selalu ada di bumi begitu, dan dia tidak menghasilkan polusi sehingga termasuk green energy. Memang kita bisa pembangunan itu yang tidak hati-hati bisa mengakibatkan perubahan lingkungan, tapi ketika kita bicara distributed generation skala kecil, diharapkan tidal power plant ini tidak terlalu banyak mempengaruhi kondisi lingkungan di tempat di mana distributed generation itu dibangun. Nah, inilah salah satu yang mendorong pemanfaatan dari tidal power, karena bisa dibuat dalam skala-skala yang kecil. Dan tentu saja bagaimanapun memerlukan perencanaan yang baik, desain yang baik, sehingga tidak dampak terhadap lingkungan itu bisa diminimalkan. Dari sisi output, dia hampir sama seperti angin, hanya di sini daya yang dikeluarkan itu adalah fungsi dari kecepatan angin. Dia fungsi dari area yang di-cover oleh baling-baling turbinnya, densitas dari fluida, yaitu air atau air laut, yang mana lebih besar daripada udara, sehingga daya yang dihasilkan juga bisa lebih besar. Tapi dia bergantung dari kecepatan air mengalir. Dan meskipun pasang surut ini predictable, kita bisa tahu kapan dia pasang, kapan dia surut, tetapi secara umum ada sama seperti geotermal, bahkan lebih fluktuatif, kita ada keterbatasan dalam mengendalikan keluaran dayanya. Sehingga tidal power plant termasuk ketika apalagi dia sebagai distributed generation, termasuk pembangkit listrik atau distributed generation yang non-controllable. Begitu tentang tidal power plant sebagai distributed generation.